Rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Pagi. yang luar biasa. Saya senang sekali bisa berada di antara orang-orang hebat ini yang akan memimpin dunia dan tidak hanya memimpin Indonesia. Insya Allah. Ya. Baiklah, kami akan sharing selama 15 menit, waktu sudah berjalan, bahwa kami akan cerita tentang apa yang kami jalankan berdua selama di Oriflame. Pak Amril adalah belahan jiwa saya. Menikah dan harus diungkapkan rasa cinta ya, sama seperti kita mengungkapkan rasa cinta kita terhadap Oriflame. Saya menikah dengan Pak Amril masuk 19 tahun. Ya, di antara pernikahan saya itu ada pernikahan yang lain 13 tahun bersama Oriflame. Jatuh cinta saya dengan Oriflame mungkin sama besarnya dengan Pak Amril ya. Nah, apa yang kami lakukan bersama ini, kalau orang bilang bahwa kesuksesan seorang lelaki di panggung karir politik dan bisnis itu karena ada istri. Kalau saya karena ada suami belahan jiwa saya. Kita selalu bicara tentang kortim saat bicara di Oriflame. Tahukah teman-teman bahwa kortim kita yang sebenarnya ada di rumah? Ya, ini adalah kortim saya yang ada di rumah, di mana saya mengkomunikasikan segala pikiran saya dengan mereka. Saya mengajak mereka belajar, saya mendampingi mereka saat anak saya sakit di rumah sakit. Dan ada satu foto yang kalau saya lihat itu saya dengan Alia digendong, itu dia udah kelelahan saat saya turun ke lapangan mencari ruangan untuk OM dan presentasi. Saya minta izin dari suami saya bawa anak saya ya Pak buat sewa ruangan. Oh iya dibawa. Sampai jam 1 saya lupa, anak saya belum makan waktu itu ya. Tapi dia udah bilang, Umi saya mau makan. Saat itu saya kasih makan. Dan kadang-kala saya juga harus bawa anak saya sekalian liburan prospek di Palembang. Itu ada gambar jembatannya ya. Dan suami saya mendukung. Saat saya menjalankan Oriflame pertama kali, saya nggak tahu ini bisnis seperti apa. Saya berhenti kerja kantor, saya bilang sama suami saya, Papa, saya mau jalanin bisnis ini. Saya mau fokus bisnis ini. Suami saya tanya, bisnis apa itu? Saya tunjukkan success plan-nya. Yang saya lihat pertama kali Oriflame itu adalah success plan yang luar biasa. Kemudian motivasi dari apa saya di sini Amerika dan di sini. Saat itu saya jalankan, saya minta izin sama suami saya. Saat 40 hari saya telah tembus menjadi senior manager. Bapak, bonus saya jauh lebih besar daripada saya kerja di kantor. Saya minta izin berhenti kerja kantor dan tidak lama di tahun yang sama saya naik peringkat itu jadi director
terus di Oriflame. Saya merasa saya didukung penuh oleh suami, kemudian saya menjalankan, beliau selalu support, dan yang paling penting setiap saya akan naik tingkat, saya selalu bilang sama suami saya, Papa doakan saya, izinkan saya dan ridhoi perjalanan saya untuk mencapai apa yang menjadi impian saya, yaitu menjadi seorang wanita karir yang bukan cuma di lokal tapi internasional. Saat saya punya anak, apakah itu mengganggu? Tidak, karena saya didukung oleh suami saya dan kami berdua punya tujuan bersama, yaitu sukses membesarkan anak, tetapi kami juga bisa mewarisi bisnis ini kepada keluarga. Saat ini mungkin itu kelihatan Kevin dan Alia masih kecil, sekarang mereka sudah besar. Ya. Terakhir saya mencoba membawa mereka untuk ikutan conference supaya mereka memahami, ini loh nak bisnis ibumu yang akan saya wariskan kepadamu. Dan kemudian Alia saat ini sudah bisa merekrut posisi 9% bersama Kevin. Ya, dapat pulang Rp600.000. Ya, jualan dengan ibu guru dan pak gurunya. Saya larang? Enggak. Bahkan kami bilang, baguslah berpikir untuk menjadi seorang pengusaha. Dan mereka saling berdua, saling membackup. Insya Allah mereka pun, kalau ditanya sama Alia, jawabnya cuma satu. Umi, saya akan jadi presiden director di Oriflame. Ya, kemudian mungkin ada, jadi sharing saya demikian dulu. Akan didengar dari Pak Amrit, belahan jiwa saya. Silakan Pak Amrit. Kepada saya selalu ditanyakan kenapa Anda mau mendukung istrinya berbisnis digital marketing. Selalu ditanyakan oleh teman-teman saya. Ini suatu proses saya kira, dari mulai banyak mendengar, kemudian melihat tentu ya, melihat faktanya. Saya itu kadang-kadang menjadi pendengar terbaik. Yang namanya bisnis itu pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, mungkin kita ada di sini. Pasti ada banyak masalah, ada senang, ada susahnya. Kalau pada saat menghadapi masalah, saya kadang-kadang memberikan masukan, tapi pada saat dia overheated, saya juga ngerem. Jadi gas sekaligus juga sebagai rem itu. Jadi sebagai recharge gitu. Baterai ini pada saat dia sedang low, saya bangunkan. Fungsi saya seperti itu. Nah, berdasarkan pengamatan itu, saya kira semua kalau ibu-ibu di belakang agar didukung oleh suaminya, Anda harus bisa meyakinkan gitu. Bermula dari tentu komunikasi yang kita, saya kira, ya jelaskan dengan baik. Komunikasi itu harus membangunkan sebuah komitmen gitu. Nah, kalau kita bicara komitmen itu berarti tidak hanya terhadap diri kita, tetapi juga terhadap orang kita, terhadap perusahaan. Saya melihat pada saat pertama sekali ikut Gold Conference di New Zealand, ini perusahaan luar biasa. Sebuah perusahaan yang besar, kita melihat tidak hanya dari cash flow-nya yang baik, tentu dari sistemnya yang stabil. Nah, saya lihat dari buku teks, sebuah perusahaan multi-level marketing yang gampang berubah-ubah, ini sangat berbahaya. Tapi Oriflame sangat stabil. Kenapa? Kalau gampang berubah, ini sangat merugikan konsultan dan merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, di Oriflame saya lihat berbeda sekali. Kita bisa yakin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang stabil. Nah, itu saya kira. Jadi komitmen tentu kita membangun tujuan bersama. Dari tujuan bersama itu kita punya goal, kemudian kita saling menghargai, saling mendukung. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, walaupun istri saya kadang kala sangat sibuk, tetapi dia masih sempat memasakkan kami makanan kesukaan kami. Jadi kami tidak pernah merasa kehilangan istri, dan anak-anak saya tidak pernah merasa kehilangan ibunya. Ini saya kira sangat penting. Jangan setelah sukses di bisnis, kemudian yang lain terlupakan. Sehingga inilah sebetulnya yang sering mengganggu kita. Saya bilang sama istri saya,
Naik peringkat cepat itu bagus, tetapi stabil, konsisten itu jauh lebih bagus. Alangkah bagusnya kalau kedua-duanya. Nah, soal itu saya kira bekerja keras, tapi jangan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu itu penting. Melindungi kita, melindungi sebagai pebisnis, melindungi perusahaan. Dan soal itu saya kira ada 3 hal yang penting, yang perlu kita ingat pada saat kita sukses. Pertama adalah sukses kita, sukses orang banyak, kemudian sukses company. Itu penting. Kalau salah satu tidak sukses, saya kira susah kita untuk berkembang lebih jauh. Nah itu saya kira. Jadi setelah kita membangun komitmen, kemudian ya tentu kita punya tujuan. Nah tujuan inilah yang menjadi mission kita. Kita bekerja keras sesuai dengan aturan yang berlaku, koridor yang berlaku, untuk mencapai tujuan kita ke depan. Nah berdasarkan itu kita bersama-sama bekerja keras untuk itu, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menghormati profesi masing-masing. Dan saya sebagai suami sangat mendukung, dan yang penting kami, saya dan anak tidak pernah merasa kehilangan ibunya dan istri. Demikian saya kira. Silakan di. Dari tadi bisa ambil kesimpulan bahwa core team kita ada di bisnis Oriflame dan juga ada di rumah. Adanya komunikasi, saling percaya kami berdua bahwa papa nggak curiga saya berangkat jauh-jauh ya. Saya diizinkan berangkat sampai jauh, bahkan saya berangkat ke kota-kota yang saya belum pernah berkunjung. Saya diizinkan karena beliau percaya bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah sesuai dengan tujuan bersama. Saling menghormati, saya menghormati beliau sebagai suami, tidak lupa selalu apa yang menjadi kewajiban saya, seperti saya masak di rumah, nemenin, kewajiban segala macam tetap saya lakuin, karena itu sangat penting supaya beliau tetap cinta dan sayang sama saya. Kemudian saling mendukung. Saya senang banget kalau saya bilang, papa saya bisa nggak naik peringkat ini, dia akan bilang ini, bisa Mi, bisa. Saya merasa sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kami berdua punya tujuan bersama bahwa bisnis ini bisa kami wariskan kepada Kevin dan Alia, sehingga suatu saat nanti bisnis ini bisa diberikan kepada anak cucunya, karena kami tahu Oriflame adalah bisnis nomor 1 yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi